Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfia Balodi dengan NIM B1E1200003 dari D3 Optometri Universitas Megareski Makassar tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Anatomi Fisiologi Mata dari Dr. Soraya Arifin SPM MKes sebagai tugas praktikum saya. Anatomi fisiologi mata yang akan saya bahas kali ini ada dua bagian, yaitu lensa dan vitreus. Yang pertama, anatomi lensa. Lensa adalah struktur yang transparan, bikonveks, dan menyerupai kristal. Posisi lensa di dalam bola mata berada di antara permukaan belakang iris dan vitreus. Secara histologis, lensa memiliki 4 komponen utama, yaitu kapsul lensa, epitelial subkapsular, kortek, dan nukleus. Komponen utama lensa. Yang pertama, kapsul lensa. Kapsul lensa terdiri dari kapsul anterior dan kapsul posterior. Kapsul ini merupakan suatu membran basalis dan terutama terdiri atas kolagen tipe 4, beberapa serat kolagen lain, dan komponen matriks ekstraseluler seperti glikosamidglobikan, laminin, fibronektin, dan proteoglikan. Yang kedua, epitelial subkapsular, terdiri atas sel epitel kuboid yang hanya terdapat pada permukaan anterior lensa. Epitelial subkapsular yang berbentuk kuboid akan berubah menjadi kolumnar di bagian ekuator dan akan terus memanjang dan membentuk serat lensa. Yang ketiga, kortek. Kortek adalah bagian pinggir lensa yang berada tepat di luar nukleus dewasa, dibentuk oleh serat lensa yang paling mudah. Yang keempat, nukleus. Nukleus merupakan serat massa lensa yang terbentuk sejak lahir, sedangkan kortek merupakan serat yang terbentuk setelah lahir. Nukleus lensa lebih keras daripada kortek. Fisiologi lensa. Lensa adalah suatu struktur yang bikonveks, avaskuler, dan transparan. Terdiri atas 66% air dan selebihnya merupakan protein penyusun lensa. Fungsi utama lensa adalah memfokuskan berkas cahaya ke retina. Supaya hal ini dapat dicapai, maka daya refraksinya harus diubah-ubah sesuai dengan sinar yang datang sejajar atau divergen. Perubahan daya refraksi lensa disebut akomodasi. Hal ini dapat dicapai dengan mengubah lengkungnya lensa, terutama kurvatura anterior. Yang selanjutnya, anatomi vitreus. Vitreus adalah gel transparan yang menempati rongga vitreus. Vitreus memiliki bentuk hampir sferis, kecuali pada bagian anterior yang memiliki bentuk cekung karena keberadaan lensa. Struktur vitreus. Struktur vitreus terdiri dari corpus vitreus, cortex vitreus, vitreus base, vitreoretinal interface. Struktur vitreus. Yang pertama, corpus vitreus. Lokasi corpus vitreus berdekatan dengan corpus ciliar, sonula, dan lensa di segmen anterior mata dan berdekatan dengan retina di segmen posterior mata. Corpus vitreus sebagian besar terdiri dari air dan berperan sangat penting dalam menjaga kejernihan media optik dan integritas struktur mata. Yang kedua, korteks vitreus. Korteks vitreus adalah bagian terluar dari vitreus yang dibagi menjadi korteks interior dan posterior. Korteks vitreus posterior adalah lapisan terluar vitreus yang memanjang dari vitreus base ke belakang hingga melekat di seluruh retina posterior. Korteks
Vitreous anterior memanjang dari posterior base ke arah anterior dan melekat di permukaan lensa posterior. Yang ketiga, vitreous base. Vitreous base memanjang sekitar 2 mm dari anterior ora serrata sampai 3 mm dari posterior ora serrata. Kolagen fibril sangat padat di wilayah vitreous base. Vitreous base memiliki jangkar yang mempertahankan korpus vitreous dan merupakan tempat insersi serat kolagen vitreous. Yang terakhir, vitreoretinal interface. Vitreoretinal interface adalah wilayah vitreous yang paling kompleks dan memiliki zona adesi yang sempit antara vitreous dan retina. Vitreoretinal interface terbuat dari 3 komponen yang berbeda, yaitu cortex vitreous posterior, membran limitan interna retina, dan matriks intraseluler di antara keduanya. Demikian penjelasan saya tentang anatomi fisiologi mata, bagian lensa dan vitreous. Jika ada yang kurang dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.